Halo semua, selamat datang di channel Muhammad Iqbal Pratama. Ini adalah Wuling REV. Yes, ini adalah mobil listrik yang tampilannya sangat lucu sekali dan menjadi salah satu mobil listrik paling affordable yang dijual secara resmi di Indonesia. So, pada video kali ini kita akan lihat apa saja yang ditawarkan oleh Wuling REV, mulai dari yang tipe standar range-nya dan tipe long range-nya. Simak pada video kali ini. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. Oke, ini adalah Wuling REV. So, mobil ini pertama kali diperkenalkan itu di Gias ya. Nah, mobil ini dulu pas diperkenalkan di Gias belum diberi nama Wuling REV, dan sekarang sudah secara resmi dijual di Indonesia diberi nama Wuling REV. Nah, pertama-tama saya akan jelasin dulu ada perbedaan antara yang standar range dan juga yang long range, terutama di kapasitas baterai dan juga jarak yang bisa ditempuh oleh kedua mobil ini. Yang long range itu bisa menempuh jarak sekitar 300 km, dan kalau yang standar range itu hanya sekitar 200 km. Dan menurut saya ya jelas worth it yang ini, karena ada beberapa detail yang sedikit berbeda dibandingkan yang standar range. Oke, kita lebih fokusin bahas mobil ini. Nah, dari bagian depan lihat, ini benar-benar unik banget mobilnya karena mengusung tema masa depan, kemudian juga banyak detail-detail yang menurut saya lucu ya di sini. Terutama yang paling jelas itu adalah pilihan warnanya, karena berbagai macam pilihan warna itu tersedia untuk Wuling REV. Yang bisa dilihat di samping kanan saya saat ini ada yang warna pink, kemudian ada warna kuning, banyak pilihan warna untuk Wuling REV. Nah, kita lanjut bahas di bagian eksteriornya. Di bagian sini, ini tuh ada lampu ya, di bagian sini yang panjang, lampu LED bar. Kemudian untuk lampu utamanya di bagian bawah sini menggunakan LED, dia menggunakan proyektor. Jadi ada dua buah proyektor di bagian sini, tapi untuk yang versi standarnya masih menggunakan bohlam halogen. Nah, di bagian depan sini juga terdapat detail yang sangat menarik karena ini tuh menyala nih logo Wulingnya. Karena di bagian sini tuh adalah tempat untuk kita charging mobilnya. Nah, for your information, untuk sistem pengecasannya, mobil ini sebenarnya dia belum bisa menggunakan pengecasan yang quick charge ya, yang pengecasan cepat. Jadi kalau misalnya kalian ke SPKTLU yang bisa mengecas cepat untuk mobil listrik, mobil ini belum support. Dia hanya sekitar 6.600 kWh. Jadi yang bisa sampai 50.000 kWh ataupun 100.000 kWh, mobil ini belum support. Ya memang karena kapasitas baterainya juga nggak besar-besar amat. Tapi dengan bodi yang sekompak ini, dia bisa menyentuh range 300 km yang bisa dilakukan oleh mobil ini. Nah, detail yang menariknya lagi di bagian sini juga untuk bagian fog lampnya dia LED di bagian sini. Kemudian untuk wiper standarnya seperti ini. Nah, untuk yang di bagian depan sini ini sebenarnya bisa dibilang kap mesin ya, tapi hanya untuk mengakses beberapa contohnya kita buka di sini. Nah, untuk di bagian sini ini terdapat ya dikit ya, cuman untuk mengisi air radiator untuk sebagai kipas pendingin saja untuk motor listriknya, kemudian untuk air wiper. Jadi space-nya benar-benar kecil banget di bagian sini. Nah, untuk generator dan lain sebagainya itu ditempatin di bagian bawah, dan juga untuk baterainya itu di bawah kolong mobilnya. Oke. Sekarang kita lihat bagian samping. Oke. Sekarang kita sudah berada di bagian belakang dan juga di bagian samping. Nah, kalau dilihat ya, ini mobil tuh benar-benar mungil banget, kecil banget. Dan saya ingat ke salah satu mobil yaitu Smart Fortwo.
Itu salah satu brand yang bekerjasama dengan Daimler, Mercedes-Benz yang membuat mobil listrik juga, dan bentuknya mirip seperti itu. Tapi kalau dibandingkan dengan kei car Jepang, ini lebih kecil malah dibandingkan mobil-mobil tersebut, karena memang ya ini cuman 2 pintu di bagian sampingnya dan ada pintu bagasi di bagian belakang. Nah, untuk detail-detail di bagian samping ini, pintunya seperti ini. Untuk handle-nya itu dia flat ya, flat di bagian sini. Untuk akses masuknya, untuk yang tipe tinggi itu sudah menggunakan akses kilas smart key. Jadi ada tombol di bagian sini, tinggal dipencet untuk mengunci dan juga membuka mobilnya. Kuncinya juga unik ya, dia seperti ini, keren bentuknya. Kemudian kalian pasti salfok nih, lihat ukuran bannya. Bannya ini benar-benar kecil banget. Ukuran ringnya itu cuman 12 inci. Dan untuk lebar tapaknya dia 145, aspek rasionya dia 70. Dan ini juga untuk velgnya, sebenarnya ini adalah velg kaleng ditutup dengan doff. Yang saya nggak tahu ya kenapa Wuling nggak kasih velg yang langsung alloy ke mobil ini, tapi masih dikasih yang velg kaleng, karena ini pun sudah tipe yang paling tingginya, tapi tetap dikasih yang seperti itu. Oke, di bagian belakang kita lihat, wow, kalau dari depan dan juga belakang tuh benar-benar salfok banget sih lihat mobil ini. Kita bahas dulu detail-detail yang menariknya. Yang menarik adalah lampu LED bar panjang dari kiri sampai ke kanan itu, ini keren banget kalau malam nyalanya. Kemudian di bagian belakang sini juga lampunya sudah ini LED ya, lampu mundurnya, lampu remnya. Kemudian di bagian sini ada reflektor. Kemudian di sini ada tempat untuk plat nomornya, dan plat nomornya kalau mobil listrik di bagian bawah sini dia ada biru-birunya. Jadi berbeda dengan plat-plat mobil biasa. Ada tulisan REV di bagian sini, kayak tulisan huruf sambung seperti itu. Jadi fontnya berbeda. Dan juga untuk logo Wuling di bagian belakang, dia font besar seperti ini, tulisan Wuling. Mirip seperti mobil-mobil Porsche. Di bagian belakang juga di sini ada reflektor untuk pemanas elemen kaca belakang. Jadi walaupun dia nggak dilengkapi dengan wiper, tapi tetap dilengkapi dengan elemen kaca pemanas. Sekarang kita lihat bagasi dari mobil ini. Oke. Oh ya, di sini juga ada satu buah kamera mundur. Oke, kita lihat seperti apa bagasi dari mobil yang sangat kecil ini. Ya, ini nggak bisa dibilang bagasi-bagasi juga sih. Tas koper ini tentu saja nggak bisa masuk ke dalam. Paling backpack kecil 2 buah di bagian sini bisa masuk. Kemudian kalau untuk joknya ini sih bisa dilipat sih. Oke, ini bisa dilipat 50-50 joknya. Nah, kalau kalian cuma berdua sama pasangan kalian itu mengendari mobil ini bisa dilipat aja untuk menambah kapasitas barang yang bisa kalian bawa. Ini sih benar-benar win-win solution untuk sekarang yang BBM sekarang tuh benar-benar harganya tinggi banget, dan kita pakai mobil listrik mengisi dayanya ya jelas ini jauh lebih affordable, jauh lebih murah dibandingkan mobil konvensional yang menggunakan bahan bakar bensin. Untuk dalam kota nih, saya yakin ini benar-benar enak sih mobilnya, walaupun ya bentuknya kecil seperti ini. Oke, sekarang kita coba masuk ke bagian interior, karena di situ kita bisa lihat seberapa praktisnya mobil ini dan seberapa menariknya teknologi yang dipunya oleh mobil listrik yang mungil ini. Let's go. Oke, sekarang kita masuk ke bagian interiornya. Nah, masuk ke bagian interior. Oke, ini saya coba kecilin dulu volumenya. Nah, di bagian interior ini kalian nggak akan nemuin yang namanya tombol engine start top button, karena untuk menyalakan mobil ini, bukan nyalakan sih, iya membuat mobil ini hidup, karena ini kan generator listrik ya. Kalian tinggal tekan pedal rem, dia akan ready menjalankan mobilnya. Ya tinggal diputar aja tuas persneling yang model putar seperti ini ke mode drive, dan dia akan langsung otomatis bisa berjalan. Kalau ingin matikan mobilnya, tinggal keluar dari mobil dan mobil akan otomatis mati sendiri. Itu salah satu fitur yang saya apresiasi ke Wuling, karena fitur tersebut bisa ditemuin di mobil-mobil premium listrik seperti Tesla. Bahkan mobil-mobil seperti Hyundai pun belum menerapkan sistem yang seperti ini. Oke, coba kecilin sedikit AC-nya. Oke,
kecilin. Oke, nah kita mulai pertama nih bahas posisi berkendara. Oke, ini kursinya itu bisa dimaju mundurin, sliding, mundur. Kemudian ini juga bisa di reclining, tapi memang sayangnya dia nggak bisa di adjustable tinggi rendah kursinya. Untuk setirnya di sini dia cuman bisa tilt, dan juga tiltnya sangat minim ya, karena memang mobil ini kan mengotak. Jadi posisi berkendara yang ideal saya rasa nggak terlalu bisa didapetin di mobil ini. Ya posisinya seperti inilah. Saya tingginya 170 cm, tapi posisi berkendara saya ya jelas kaki ya seperti ini ya, menekuk seperti ini, kayak mengendari mobil, bisa dibilang mobil pickup. Mungkin mirip seperti itu posisi berkendara, tapi jelas ini lebih ergonomis sedikit karena memang setirnya sedikit mengarah ke 90 derajat, kemudian juga visibilitas di depannya itu lega, kemudian juga bentuk mobil yang mungil jauh lebih mudah mengendari mobil ini. Nah, dari bagian setirnya ini bentuknya unik, dia 2 palang seperti ini, jadi nggak 3 palang. Di sisi kiri ini ada untuk tombol mengatur MID touchscreen di bagian sini. Kemudian di sini itu untuk mengatur multimedianya. Nah, untuk yang tipe standar range, tipe standarnya, dia nggak dilengkapi dengan head unit seperti ini. Dia cuma MID kecil seperti ini. Jadi untuk yang tipe tertinggi, kalau ingin dapat layar yang seperti ini, yang ala-ala seperti Mercedes-Benz, Hyundai terbaru, dapatin di tipe yang tertingginya, yang long range. Nah, fitur-fiturnya ini juga bisa terkonek ke aplikasi Wuling. Jadi kita bisa menggunakan smartphone yang didaftarkan langsung dari dealernya. Ketika kita beli mobil ini, kita bisa mengontrol berbagai macam sistem dari mobil. Kemudian juga di sini yang seperti Wuling, komen Wuling juga ada, yang halo Wuling. Halo. Saya kepanasan. Oke, menurunkan suhu 2 derajat. Nah, yang seperti itu juga ada di sini tentunya. Nah, yang saya suka adalah ini tuh saya baru nemuin di mobil Wuling ya, karena memang untuk resolusi dari MID-nya tuh bener-bener tajam banget loh. Bahkan mobil Jepang beberapa pun yang punya layar yang full digital seperti ini tuh nggak bisa menyangin ketajaman layar yang dimiliki oleh Wuling REV. Kemudian di bagian sini juga nih aplikasi-aplikasinya bisa dilihat di bagian sini. Tapi memang sayangnya di sini sebenarnya tuh nggak bisa connect Apple CarPlay dan juga Android Auto. Tapi ada beberapa aplikasi yang bisa dikonekin langsung ya, layaknya seperti Apple CarPlay dan juga Android Auto. Panel AC ada di bagian sini, kisi-kisi AC-nya, kemudian ada di bagian ujung juga. Untuk segi material dashboard, yang jelas di bagian atas ini ya plastik ya di bagian atas, tapi di bagian sini tuh ala-ala mobil yang ramah lingkungan. Jadi bahannya seperti ini. Kemudian di sini ada 1 buah cup holder, di depan ventilasi AC masing-masing. Di sini untuk pengontrol AC-nya, dan untuk pengontrol AC-nya sendiri di sini pun dia lengkap. Jadi untuk mengarah ke kaki juga bisa, ke defogger juga bisa, ke defogger belakang juga bisa. Jadi kita kontrol AC dari sini. Ada mode-modenya juga. Kemudian pengontrol fisiknya di bagian sini. Dan lanjut lagi ke bagian konsol tengah. Untuk transmisinya dia model dial putar seperti ini. Ada P, R, N, D. Kemudian di bagian belakang ada untuk switch jendela auto up and down. Kemudian ke belakangnya lagi, kalau yang tipe long range-nya yang saat ini itu sudah menggunakan rem parkir yang menggunakan elektrik, dan juga ada auto brake hold-nya. Tapi kalau yang standar range itu masih menggunakan tuas biasa, jadi model tarik seperti itu. Untuk joknya juga berbeda. Kalau yang tipe ini dia dilapis dengan bahan yang sejenis ya kulit seperti ini ya. Ya, ada ini kulit. Untuk tipe joknya nih kulit dan ada bahan favorite seperti itu. Di bagian sini spionnya yang unik ada di bagian spion nih. Spion itu ya seperti standarnya ala-ala spion kebanyakan, tapi di belakangnya itu ada colokan USB port. Fungsinya buat apa? Ketika kalian pasang dashcam di mobil, kabelnya itu nggak usah cari-cari sela untuk menyambungkan daya untuk dashcamnya. Jadi tinggal colok di bagian sini ya, otomatis dashcam kalian aktif. Kemudian di bagian bawah sini terdapat 2 buah USB untuk mengkonekkan smartphone kalian ke sistem multimedianya. Ada cargo net kecil di bagian sini. Kemudian di sini ada tempat penyimpanan yang dilapis kayak bahan rubber seperti itu, biar
nggak terlalu berisik ketika terlempar-lempar barang-barang kalian. Untuk speaker ada di bagian sini tweeter, kemudian di bagian bawah juga ada speaker lagi. Di sisi door trim masing-masing ada satu buah seat back pocket yang cukup besar dan satu buah cup holder. Nah, kita akan coba masuk ke baris kedua. Seperti apa baris keduanya? Apakah bisa saya duduk dengan nyaman di baris kedua dengan tinggi 170 cm? Untuk masuk ke baris kedua itu aksesnya bisa dari sini. Jadi tinggal direbain, dimajuin. Ya, seperti inilah kurang lebih kalau ingin masuk dari bagian situ ya. Oke, ini langsung ke belakang. Oke, wow, amazing. Dengan panjang yang benar-benar pendek untuk mobil ini, nggak terlalu panjang untuk yang mungil, pintu cuma 2, tapi saya bisa duduk dengan cukup nyaman di sini. Memang kaki saya nggak ketopang dengan baik karena pahanya nggak duduk ya. Tapi di sini untuk tinggi saya 170 cm, kepala saya jelas nggak mentok karena mobil ini tinggi, bentuknya kotak. Kaki saya juga ke posisi berkendara saya tadi jauh banget nih dengkul saya, tapi masih bisa lah diselonjorin sedikit ya seperti ini. Ya dapat posisi yang lumayan nyaman lah di bagian belakang, nggak kerasa kekang banget untuk duduk di baris kedua sebuah Wuling R EV. Untuk ukuran kapasitas baterainya yang standar range itu 17,3 kWh kWh ya. Nah, kalau yang untuk yang tipe kita kendarain ini, kalau untuk yang tipe long range ya, kapasitas baterainya itu 26,7 kWh. Jadi perbedaannya juga cukup signifikan, menghasilkan perbedaan jarak tempuh yang lumayan ya, antara 200 km dan juga 300 km, dan berbagai macam fitur yang ditawarkan oleh yang tipe tertinggi ini. Perbedaannya menurut saya worth it untuk mengambil langsung tipe yang paling tinggi dibandingkan tipe yang standar, karena banyak fitur seperti lampu yang sudah LED, layar sistem multimedia yang canggih kelihatannya panjang seperti itu, pemilihan bahan material di jok, dan berbagai macam aksesoris yang bisa kalian dapat di tipe yang paling tinggi. Oke, jadi inilah review saya tentang Wuling R EV. So, apakah mobil ini worth it untuk kalian beli? Ya, menurut saya bagi kalian yang sudah punya mobil untuk kebutuhan sehari-hari, ini menjadi mobil secondary yang sangat worth it untuk dimiliki karena dia mobil listrik, bisa dikendari di dalam kota dengan jarak yang cukup jauh dan bisa di-charge di rumah. Ya, mobil ini sangat worth it sekali ya, dengan harga yang sudah sangat kompetitif untuk sebuah mobil listrik, yang menurut saya mobil listrik paling murah sekarang kan di kisaran 500 sampai 600 juta rupiah. Tapi mobil ini menawarkan harga yang lebih affordable. Untuk harga bisa langsung kalian lihat di bagian bawah sini. Untuk yang tipe ini yang long range itu dibanderol dengan harga 300 juta rupiah. Oke, buat teman-teman semua yang berada di daerah Kota Palembang yang ingin lihat mobil Wuling lucu yang ini, Wuling R-EV, atau berbagai macam line up mobil Wuling lainnya seperti Almas, Convero, Cortez, bisa kunjungin dealernya di Simpang Polda Kota Palembang, atau bisa langsung kontak marketing yang ada di deskripsi di bawah untuk bisa melihat mobil-mobil Wuling di sini dan juga melakukan test drive terhadap mobil-mobilnya. Bisa dilihat dealernya ini gede banget, dealernya besar dan juga tentunya nyaman karena berada di tengah kota Palembang. Terima kasih buat semua yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Thank you for watching and goodbye.